Halo saudaraku, salam dari timur. Buat yang main ikan cupang nih, pastikan pengen ternakin, pengen ngebreed ikan cupang. Tapi salah satu syarat untuk ngebreed, female harus full egg dulu. Ciri-ciri female full egg itu seperti apa sih? Sama dari Nyong Timur bakal kasih 3 langkah aja supaya female kalian cepat full egg-nya. Langsung kita check it out saudaraku. Jadi saudaraku, pasti yang pemula kan bakal tanya, Bang gimana sih ciri-ciri female itu yang full egg? Atau ada yang tanya bahkan, female itu apa? Female itu betina saudaraku, jadi ada jantan, ada betina. Kalau kalian masih baru gabung video ini, baru gabung channel Nyong Timur, kalau masih bingung ngebedain male sama female seperti apa, ada di video Nyong Timur yang di bawah. Tapi pada ringkasnya tuh gini, male biasanya siripnya tuh lebih gede, female lebih kecil. Male di bawah perutnya tuh gak ada kayak titik mutiara gitu yang nonjol keluar. Female ada. Nah, Nyong Timur bakal tunjukin ke kalian biar lihat langsung perbedaan female yang udah full telur sama female yang masih belum full telur. Biasanya saudaraku, female itu nanti di usia 3 bulanan mau ke 4 bulan itu dia mulai kebentuk tuh. Perutnya mulai gendut dan dia mulai ada putih telurnya, titik telurnya. Biar kalian gak bingung, langsung Yang Timur tunjukin aja saudaraku ya. Kita cek sama-sama yuk. Halo saudaraku, masih kelihatan? Halo. Jadi gini ya saudaraku ya, aku bakal masukin dulu female yang dimana tuh masih belum full egg. Ini usianya sama, lebih muda dikit, tapi belum full egg ya. Kita lihat saudaraku ya. Nih, seperti ini saudaraku. Nah, kelihatan kan? Ini Nyong Timur bakal tunjukin ya, biar kita belajar sama-sama ya. Ini, tuh, masih belum full egg saudaraku. Dia memang usianya udah nyampe, cuma masih belum full egg. Nah, full egg itu gimana sih, saudaraku? Itu dilihat perutnya, ini belum terlalu gendut. Dia udah ada titik putih, tapi belum terlalu gendut, saudaraku. Tuh. Terus gimana, Bang, yang full egg? Nih ya, untuk perbedaannya, saudaraku ya. Nyong Timur bakal langsung masukin yang full egg-nya seperti apa. Bentar. Nah, kita langsung lihat ya, saudaraku ya. Ini yang full egg-nya, saudaraku. Kita masukin langsung. Pom. Ya, bisa dilihat perbedaannya saudaraku. Bentar, dia masih stres. Yang full egg, bentar ya, dia masih stres. Itu, kalian bisa lihat ya, tuh. Perutnya aja udah beda saudaraku. Nih ya, tuh. Lebih gendut. Tuh ya, lebih gendut. Terus di bawahnya itu ada titik putihnya saudaraku. Nah, kalau udah kayak gini, tuh ya beda ya. Bisa dibedain ya, mana yang lebih gendut, mana yang lebih kurus saudaraku. Kan? Ini female ajib ya saudaraku ya. Nah, seperti itu. Jadi beda banget ya. Yang dimana satunya masih kurus, satunya tuh udah gendut banget saudaraku. Udah gendut banget. Nah, ajib kan? Kalau misalnya kalian bilang, Bang, gimana sih tipe jadi gini saudaraku, dia bukan cuma gendut di perutnya, tapi sampai ke belakang. Jadi ini bawahnya, bentar ya, saya bikin kayak gini ya. Nah, ini bawahnya ini saudaraku sampai ke pinggangnya. Pinggangnya itu perlu full juga. Jadi ini perutnya sampai ke belakangnya sini, pinggangnya itu kayak full telur. Bentar. Kalau nggak kelihatan, terus gimana sama ikan yang hitam saudaraku? Ikan yang hitam sama. Sekarang kita masukin ikan yang hitam ya saudaraku ya. Nah, ini yang warna hitam saudaraku. Kita masukin. Sama kelihatannya tuh perutnya gendut. Nah, hitam kan? Ini juga udah full egg ya, ini udah bisa di-breed. Minggu depan Nyong Timur bakal nge-breed dan bakal nge-videoin lagi saudaraku. Tuh, kelihatan banget titik putihnya kan? Tuh, saudaraku. Kelihatan banget kan? Dimana dia tuh titik putihnya udah muncul, sama dia sampai ke pinggangnya tuh di belakang tuh dia udah gede saudaraku. Ya. Jadi itu tipe yang full telur, saudaraku udah bisa lihat. Ini udah gendut perutnya. Ini masih kecil, ini juga udah gendut perutnya. Sampai sini bisa ngikutin ya saudaraku ya. Yang udah full egg kayak gimana, yang belum kayak gimana. Sekarang kita lanjut ke 3 cara supaya kita buat female kita cepat full telur saudaraku. Lanjut. Jadi tadi saudaraku udah lihat ya perbedaan di mana yang full egg, mana yang masih belum full egg. Sekarang kita lanjut gimana sih cara buat female-nya supaya full egg.
Ada 3 cara saudaraku. Jadi cara yang pertama, langsung aja, dia di makanannya. Makanannya apa sih bang? Aku ngomong 3 hal ini dengan pengalaman ya. Jadi kalau ada yang punya persepsi lain atau cara lain, bebas. Masing-masing breeder punya cara dan teknik-teknik yang berbeda-beda. Pada intinya kalau memang ada yang beda, sharing aja. Siapa tahu juga aku jadi bisa pelajaran buat aku. Ada yang kurang atau apa, ngomongin aja saudaraku. Nyong Timur bebas terima saran. Namanya juga kita belajar kan? Jadi kalau menurut Nyong Timur, yang pertama paling penting adalah di pakannya. Pakan itu apa? Makanan bos, makanan. Kalau untuk ikan, basically banyak kan yang bilang kasih jentik bang, cepet dia untuk full egg. Kasih cacing darah bang, cepat bisa bikin dia full egg. Kasih kutir, kasih apa, kasih pelet, bebas. Jadi makannya sebenarnya kalau dari Nyong Timur lihat, bebas. Karena apa Nyong Timur bisa bilang bebas? Karena ada ikan yang dilubukan, lubukan tuh masih dalam kolam, di styrofoam. Ikan yang ditoples sama ikan yang di botol, itu makannya Nyong Timur gak spesifikan. Yang penting dia makan, jadi kadang kasih cacing darah, kadang kasih jentik, kadang kasih pelet, bebas. Yang penting apa? Yang penting ikannya tuh mau makan saudaraku. Tapi memang kalau ada indukan kalian yang bagus, yang ajib untuk calon indukan super, memang lebih bagus kita kasih jentik nyamuk. Itu memang lebih cepat full egg-nya. Atau sama cacing darah. 2 itu ya. Jadi yang digarisbawahi adalah makanannya bebas. Yang penting ikan mau makan. Itu dulu. Ikan mau makan. Karena kalau kalian mau jentik gak ada jentik gimana dong? Mau cacing darah gak ada cacing darah gimana dong? Iya kan? Cuma ada pelet gak apa-apa. Yang penting ikannya tuh mau makan saudaraku. 1, yang penting ikannya mau makan. Kedua, kalau kalian maksa nanyain apa yang bagus, Nyong Timur cuma rekomen 2. Yang pertama jentik nyamuk itu bagus, sama cacing darah. Cacing darah tuh cacing beku, cabe, cacing beku. Jentiknya pun bebas kasih makan jentik, tapi hati-hati sama kutu jet ya saudaraku ya. Gitu. Jadi yang pertama memang bakal buat ikan cepat full egg itu adalah makanannya. Oke saudaraku, kita lanjut ke 2. Yang kedua adalah jam makan dan porsi makan saudaraku. Jadi memang untuk female, kalau kalian mau bikin dia cepat full egg, kalian kasih makannya lebih daripada male. Dan memang kebanyakan female-female tuh lebih rakus saudaraku, makanya tuh lebih banyak. Jadi Nyong Timur biasa kalau memang target nih, kita targetkan dia mesti breed dalam waktu 2 minggu lagi. Dalam waktu 2 minggu itu Nyong Timur kasih makannya pagi, siang, sama sore. Makanya nggak usah sampai banyak-banyak, yang penting tuh sering. Jadi makan pagi, misalnya kalian kasih makan jam 9, nanti jam 12 atau jam 1 kalian kasih makan lagi, nanti jam 4 sore kalian kasih makan lagi. Itu bakal buat dia tuh cepat full egg. Jadi kalian lihat nih, kasih makan seberapa sih bang? Ya kasih makan aja. Kalau sampai dia masih mau makan, kasih makan lagi. Tapi kalau udah sampai kenyang, udah stop. Biar supaya apa? Tempatnya tuh nggak terlalu kotor. Jadi yang pertama pakan, yang kedua cara kasih makannya ya, sama jam makannya. Kasih makan lebih sering untuk female. Kasih makan kalau mau 3 kali sehari. 3 kali sehari juga nggak apa-apa. 2 kali sehari pun nggak apa-apa. Nyong Timur pribadi, aku kasih makan tuh 2 kali sehari aja sih. Tapi memang porsi makannya tuh aku kasih makan lebih banyak daripada male. Jadi male biasa makan 1, female itu 2:1. Jadi lebih banyak memang. Lebih cepat gendut saudaraku. Kita lanjut ke poin yang ketiga saudaraku. Untuk poin yang ketiga ini sebenarnya opsional sih. Karena memang ada yang sengaja khusus perhatikan di poin yang ketiga. Tapi berdasarkan pengalaman Nyong Timur nggak terlalu memperhatikan poin yang ketiga. Bisa sih kalau kalian mau pakai, tapi opsional ya Nyong Timur bilang ya, yaitu wadah kalian. Kalian biasa lihat kan orang suka taruh bilang untuk cepat mempercepat size sama full egg, kasih di ember yang lebih besar. Bisa sih, cuma kalau kalian di rumah nggak ada ember, cuma ada toples gimana dong? Ya bisa aja saudaraku. Nih ya, Nyong Timur punya wadah, rata-rata tuh nggak pakai ember, rata-rata tuh cuma toples. Tapi nih Nyong Timur buktiin ya. Ini saudaraku, walau cuma di toples kayak gini, toplesnya berapa liter? 4 liter. Tapi dia full egg juga saudaraku. Tuh, full egg ini udah siap untuk di-breed ya saudaraku ya. Ini udah full egg. Ini masih belum karena memang masih kecil. Ini udah full egg nih, ini udah siap juga nih. Ini juga siap. Itu apalagi saudaraku lihat. Cuma dalam toples, tapi udah full egg, udah gendut banget. Ini juga udah nih. Ini female-female semua ya. Ini juga yang tadi Nyong Timur taruh. Jadi Nyong Timur tuh rata-rata tuh di toples 4 liter aja saudaraku. Jadi memang kalau kalian punya ember, gak apa-apa pakai ember. Kalau nggak ada pun nggak masalah. Yang penting apa? 2 poin yang pertama tadi kalian tercukupi, yaitu makannya bagus,
Kedua, jam makannya kalian lebihin, saudaraku. Jadi kalau nggak ada ember pun nggak apa-apa. Kalian punya toples 4 liter, itu udah cukup sebenarnya. Malahan ada yang dalam lubukan pun full egg, gendut banget. Dalam botol pun bisa sebenarnya. Tapi memang kalau ada cara yang lebih baik dan kalian mampu, silahkan. Kalau nggak ada cara lebih baik, kalau kalian nggak punya peralatan yang cukup, nggak apa-apa. Bakal tetap full egg kok. Sekarang nih, salah satu tips tambahan, gimana kalau misalnya cupang udah full egg? Kita menjaganya seperti apa? Nih saudaraku, kalau misalnya female kalian udah full egg, jangan jaga supaya jangan sampai dia tuh buang telur, saudaraku. Karena cupang ini, kayak misalnya cupang jantan, ini cupang jantan ya. Cupang jantan kalau dia birahi, dia bakal buat sarang busa. Ya kan, sarang-sarang busa dia bakal buat, ini masih kecil ya. Tapi kalau misalnya ini ya, sarang busa, kita lihat ya saudaraku ya. Tuh, sarang busa tuh. Ini tanda dia udah birahi dan udah mau kawin sebenarnya. Tapi, ini cantik banget. Tapi kalau misalnya female birahi itu seperti apa sih? Female birahi, dia bakal buang telurnya, saudaraku. Kenapa? Ini ya rahasianya ya. Karena kalian nih sering buka sekat kayak gini nih, saudaraku. Nih, kalian buka sekatnya atau seperti ini ya. Hap, kalian buka. Nah, kalau kalian buka gini, kalian lihat, dia bakal ngedok kan? Female tuh juga birahi, saudaraku. Kalau dia udah birahi, jangan kaget nanti kalian tanya, "Bang, femaleku kok buat busa ya?" Kalau kalian buat busa, kalau dia udah buat busa, hati-hati saudaraku, nanti dia bakal buang telurnya di situ karena nggak dibuahi dan dia udah kebelet pengen kawin. Jadi dia buang telur. Buang telur tuh apa? Jadi buang telur itu tuh dia mengeluarkan telur yang ada dalam perutnya sendiri tanpa dibuahi. Jadi kalau kalian bilang, kok femaleku udah bertelur ya? Itu nggak akan menetas, saudaraku, karena nggak dibuahi. Dia cuma birahi aja tapi nggak bisa melampiaskan hasratnya dia. Maka dia mengeluarkan telur-telurnya. Supaya dia nggak buang telur, maka jangan dibuka kayak gini, saudaraku. Kalau udah full egg, ditutup aja kayak gini nih. Nah, ini ya saran dari Yang Timur. Jadi female nggak usah terlalu dibuka-buka. Female ditutup aja. Jadi saat kalian mau kawinin, itu saat dia lihat jantan dan akan ngepacu dia untuk cepet-cepet kawin. Karena dia udah nggak tahan juga. Udah nggak tahan, auto ATM, saudaraku. Jadi seperti itu ya, saudaraku ya. Kalau udah kalian jalanin 3 cara itu, udah full egg, dijaga dong sampai kalian mau kasih kawin, udah dapat indukan, baru kalian buka atau kalian masuk dalam proses penjodohan. Seperti itu, saudaraku ya. Jadi segitu aja, saudaraku. Sangat setidaknya tuh nggak terlalu sulit untuk kita buat female kita full egg. Yang pasti 3 hal itu kalian perhatikan sama tips yang Nyong Timur bagikan yang terakhir. Supaya gimana kalau full egg tuh nggak sia-sia telurnya. Jangan nanti udah full egg, kalian buka-buka, malah dibuang telurnya, kalian mesti nunggu lagi kan. Untuk usia perkawinan yang ideal, Nyong Timur bisa aja sih 4 bulan kalian udah mulai kasih kawin. Tapi sebaiknya lebih di atas 4 bulan, semakin tua semakin bagus sebenarnya. Jangan pernikahan dini. Tapi kalau kalian terpaksa pun pengen kebelet pengen kasih kawin, nggak masalah juga. Oke? Jadi video hari ini sampai di sini, saudaraku. Kalau ada komen, kalau ada pertanyaan apa, langsung di drop aja di kolom komen. Kalau Nyong Timur bisa balas, pasti Nyong Timur balas. Terima kasih para subscriber setiaku, masih tetap support Nyong Timur, masih tetap ada di sini, masih tetap nonton tanpa di skip kan? Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya, saudaraku ya. Salam dari Timur, saudaraku.